Salah satu calon yang bernama Anies Baswedan menggunakan politik identitas itu untuk memenangkan pertarungan di Pilgub 2017. Saya percaya bahwa Tuhan selalu mengajarkan pada hamba-hambanya bahwa melalui banyak peristiwa itu menghadirkan supaya orang mengambil pelajaran darinya. Dan dari semua pelajaran itu diharapkan manusia tentunya lebih baik dan beradab sesuai dengan fungsi hidupnya. Dan kita sekarang berada pada titik ini karena belajar dari banyak peristiwa dan sejarah yang sudah pernah terjadi. Salah satu peristiwa yang harus kita pelajari dengan benar adalah peristiwa yang banyak terjadi di negara Arab sana, terutama pasca kejadian Arab Spring yang sudah merontokkan banyak negara. Kenapa kita harus belajar banyak dari peristiwa terjadi di Suriah, Irak, Libya, dan lain-lain itu? Karena negara kita punya beberapa kesamaan dari negara-negara itu, terutama dari sisi keagamaan. Indonesia adalah penganut agama Muslim terbesar di dunia, sama dengan sebagian besar negara Arab itu. Dan kita melihat bagaimana negara-negara Arab itu hancur karena menggunakan agama sebagai kendaraan politik mereka untuk merebut sebuah kekuasaan. Pola awal yang terjadi pada Arab Spring itu mirip sekali dengan pola yang terjadi di Indonesia sekarang. Bangkitnya ormas-ormas keagamaan yang radikal, bangkitnya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama di atas peraturan negara, dan provokasi-provokasi dengan membawa nama Tuhan demi sebuah tujuan. Indonesia bisa jadi berantakan seperti banyak negara Arab itu. Karena pimpinan politik mereka menggunakan isu agama itu sebagai kuda tunggang mereka, sama sebagian dengan para politisi di negara kita. Perhatikan ketika Densus 88 menjalankan tugasnya mencegah terorisme, Densus malah diserang dengan istilah Islamfobia karena ditangkapi Densus banyak yang beragama Islam. Aneh memang, ya itu adalah hal yang wajar yang ditangkapi banyak beragama Islam. Kita ini adalah negara yang mayoritas umat beragama Islam. Coba di Myanmar misalnya, di mana penganut di sana adalah beragama Buddha. Tentu yang radikal tentunya adalah dari beragama Buddha itu. Bahkan di India sana, pembunuh Mahatma Gandhi adalah orang Hindu sendiri, bukan Islam, bukan Kristen, dan bukan Buddha. Karena di sana adalah orang yang beragama Hindu. Tapi framing-framing ini terus berjalan karena untuk mencegah pemerintah menghancurkan ormas-ormas yang radikal ini. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak paham. Mereka lebih memilih jadi kerbau yang dicucuk hidungnya karena berpikir menggunakan logika itu dilarang buat mereka. Dan kita melihat pada setiap pemilu, baik di nasional maupun di daerah, para politikus selalu bergandengan tangan dengan kelompok garis keras itu hanya untuk mendapatkan suara mereka. Para politikus itu membungkus kelakuan mereka dengan agama, dan itu berhasil buat mereka karena mereka tahu di sekitar mereka banyak sekali pemabuk agama. Ini jelas berbahaya untuk ketahanan bangsa. Kalau daerah-daerah sudah dikuasai oleh kelompok radikal, tujuan mereka terakhir tentu akan terpusat untuk menguasai nasional. Lihat saja Pilpres 2014, 2019, beberapa partai dengan rendahnya bisa berangkulan dengan HTI, dengan FPI, dengan 212 demi kekuasaan. Bahkan sekelas Prabowo Subianto yang dikenal sangat nasionalis bisa merendahkan dirinya untuk duduk bersama dengan Rizik Syihab dengan pentolan-pentolan garis keras itu demi mendapatkan suara. Untung dia kalah, kebayang kalau Menteri Agama kita itu adalah Rizik Syihab. Dan salah satu pilkada terbarbar dalam sejarah Indonesia adalah pilkada DKI di tahun 2017, di mana politik ayat dan mayat bertebaran. Pendukung salah satu calon kalau meninggal jenazahnya haram untuk disolatkan. Masjid dikuasai untuk mengusung mereka yang berbeda pilihan. Dan salah satu calon yang bernama Anies Baswedan menggunakan politik identitas itu untuk memenangkan pertarungan di Pilgub 2017 itu. Sekarang menyebar video pidato Anies Baswedan bahwa dia akan berpindah keras pada kelompok intoleran. Bertindak keras seperti apa seorang Anies ini? Atau malah
musuh mereka. Setahu saya sejak Anies memimpin Jakarta sudah ratusan jutaan rupiah yang disalurkan untuk banyak ormas untuk yang pernah mendukung dia. Anies menjadi bapak asuh kelompok intoleran itu karena dia menikmati kekuasaan berkat mereka juga. Dan sekarang mau bertindak tegas. Percayalah, banyak sekali yang mau cuci tangan sekarang ini sejak Jokowi menghajar kelompok intoleran itu dengan membubarkan HTI, FPI, dan masyarakat banyak mendukung langkah presiden. Mendadak para politikus ingin memanfaatkan situasi itu seolah-olah mereka tidak mendukung kelompok intoleran. Bahkan dikabarkan Anies Baswedan sudah risih karena citranya menjadi buruk sebab dikenal sebagai gubernur intoleran. Tapi walaupun bagaimana, jejak media sosialnya bertaburan di media sosial. Ketika ada seorang netizen yang berkomentar waktu menonton video Anies Baswedan dengan berapi-api bahwa dia ingin menghancurkan kelompok intoleran padahal dia adalah bapak asuh kelompok mereka. Rombongan Anies itu kayak susu, empuk tapi susah untuk dipegang. Anies daripada selalu nyusup, mending tidur, tidak usah maju menjadi pilpres di 2024 nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.